Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang pelaku tindak pidana atau istilah hukumnya disebut dengan dader. Pelaku tindak pidana ialah orang yang melakukan kejahatan. Nah, di dalam orang yang melakukan kejahatan ini ternyata berkembang. Banyak yang memiliki peran-peran tertentu. Jadi di dalam pasal 55 ayat 1 KUH pidana ya atau Wetboek Strafrecht, di dalam penyertaan ya ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu orang yang melakukan tindak pidana atau orang yang melakukan kejahatan. Itu yang disebut dengan plagiar. Jadi ketika orang itu berniat ya dan juga dia melakukan perbuatannya tersebut. Nah, itu disebut dengan plagiar. Dia yang melakukan sendiri di situ. Terus yang kedua, ini menyuruh orang lain. Nah, jadi ketika dia memiliki niat sesuatu ya untuk melakukan kejahatan, dia menyuruh orang lain. Nah, itu disebut dengan don plagiar. Ini yang harus diperhatikan di dalam peran, di dalam pelaku tindak pidana, orang yang melakukan kejahatan. Terus yang ketiga, ada namanya turut serta di dalam perbuatan tersebut. Nah, turut serta artinya apa? Turut serta di sini orang ya bersama-sama melakukan kejahatan tindak pidana atau perbuatan pidana tersebut. Itu yang ketiga. Terus yang terakhir ya, orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu ya, di mana orang tersebut menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, jadi tadi peran-peran di dalam pelaku tindak pidana ini banyak. Yang pertama yaitu dia sendiri yang melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut. Yang kedua ini menyuruh orang lain seperti itu untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut. Yang ketiga ini turut serta ya di dalam melakukan kejahatan atau perbuatan tindak pidana tersebut. Yang terakhir orang yang membujuk rayu di sini, memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Nah, itu udah diatur di dalam KUH pidana ya, pasal 55 ayat 1. Jadi tadi ketika dia memiliki niat ya, terus ditambah dia melakukan perbuatan tersebut, terus ditambah lagi memang ternyata tadi dia melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana tersebut ini atas suruhan orang lain, misalkan seperti itu. Atau istilah namanya delneming, penyertaan. Jadi semuanya tersebut tadi yang saya sebutkan ini bisa terkena hukuman maksimum berdasarkan ancaman tindak pidana yang mereka lakukan. Nah, itu tadi kan yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindak pidana. Tadi ada orang yang melakukan tindak pidana yang disebut dengan plagiar. Ada orang yang menyuruh melakukan tindak pidana disebut dengan don plagiar. Ada orang yang turut serta melakukan tindak pidana ya, middle plagiar. Terus ada orang yang karena kekuasaannya ya itu menyalahgunakan untuk melakukan kejahatan atau menyuruh orang lain. Nah, itu tadi peran-peran yang ada di dalam KUH pidana. Jadi tadi harus diperhatikan apabila seorang tersebut sudah memenuhi unsur-unsur di dalam sifat melawan hukum ya. Yang pertama ada orang ya, subjek hukumnya, terus yang kedua ada perbuatan, yang ketiga dia ada pidana sanksi hukumnya. Ketika seorang melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan melawan hukum, maka seorang itu bisa dipidana. Nah, jadi itu yang disebut dengan pelaku tindak pidana atau dader ya di dalam ilmu hukum yang harus diketahui oleh seorang yuris ya, atau orang yang mengerti hukum atau orang yang mau belajar hukum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada perbedaan-perbedaan ya nggak masalah. Orang hukum memang harus memiliki dissenting opinion ya atau perbedaan pendapat, tapi harus berdasarkan sumber hukum yang ada. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.